Nah, sekarang kita mau mencari berapa banyak cara fungsi yang dapat dibuat jika himpunan A, P, Q dipetakan ke himpunan B. Ya, ini ada beberapa soal. Kita jawab dulu yang pertama ya. Nah, misalnya gini, pemetaan atau fungsi. Ya, jadi kalau Ibu bilang pemetaan ya sama dengan fungsi. Pemetaan A ini adalah himpunan yang anggotanya P dan Q ke himpunan B yang anggotanya 1. Jadi misalnya ini P, Q dihubungkan dengan B yang anggotanya 1. Nah, di sini banyaknya pemetaan ada berapa banyak? Kamu lihat ya, di sini Ibu buat sebuah pemetaan di mana P-nya ke 1, Q-nya ke 1. Bisa buat model yang lain nggak dari pemetaan ini? Bisa nggak cara yang lain? Kan kalau P ke 1, Q ke 1 ya sudah, bisanya cuma ini. Berarti hanya ada satu pemetaan yang dapat dibuat dari himpunan A yang anggotanya PQ ke himpunan B yang anggotanya 1. Ya, kita perhatikan banyaknya A di sini 2, banyaknya B 1, banyaknya pemetaan yang bisa dibuat cuma 1, cuma ini, nggak bisa dibuat variasi yang lain, ya, cuma 1. Nah, sekarang Ibu ambil himpunan yang lain nih, misalnya himpunan A yang anggotanya P, ini A anggotanya P, kemudian ke himpunan B yang anggotanya 1 dan 2. Nah, pemetaan yang pertama yang bisa Ibu buat itu kalau P-nya ke 1. Ini kan pemetaan kan? Fungsi kan ini? Ya, P ke 1. Terus yang lain, variasi yang lain bisa kita buat dari P ke 2. Ini kan juga fungsi atau pemetaan. Berarti suatu pemetaan dari A ke B, di mana A-nya P, Q-nya 1, 2, bisa dibuat dua macam, dua variasi ya. Pertama yang ini, yang kedua yang ini. Jadi kalau anggotaannya satu di sini yaitu cuma P, anggota himpunan B-nya ada 2, yaitu 1, 2, maka banyaknya pemetaan di sini ada 2, yang pertama ini, yang kedua ini. Bisa dipahami dulu? Siapa yang belum jelas dari keterangan Ibu? Bisa Ibu lanjut ya. Nah, sekarang ada lagi nih, himpunan A, P, Q, R, ini Ibu buat P, Q, R, ke himpunan B yang anggotanya 1, 2, 1, 2, 1, 2 semua ya, yang B itu yang kanan ya, 1, 2, yang A, P, Q, R. Nah, kita mau buat pemetaan atau fungsi dari A ke B. Itu banyak macam nih. Pertama yang gini. Nah, ini fungsi apa bukan? Coba, fungsi apa bukan? Hah? Fungsi kan? Iya, karena kan di sini iya fungsi karena kan semuanya satu, nggak ada yang bercabang. Lihatnya yang sebelah kiri ya, yang kanan nggak peduli. Pokoknya yang kiri itu tidak bercabang. Ini namanya fungsi. Ada satu macam nih yang sudah kita buat. Kita buat yang lain ya. Nah, ini fungsi apa bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Fungsi apa bukan kalau yang ini? Bukan karena bukan bercabang. Bukan karena bercabang. Bercabang di sebelah mana? Q sama Kanan. R ke 1. Iya, yang kanan bercabang. Kalau fungsi syaratnya apa? Yang kanan atau yang kiri? Kanan. Syaratnya apa? Kalau fungsi? Fungsi itu yang sebelah kiri tidak boleh bercabang. Kalau kanan nggak apa-apa, kayak gini nggak apa-apa. Ya, pokoknya yang kirinya nggak cabang nih. Yang P hanya kedua. Yang Q hanya ke 1. Yang R hanya ke 1. Kan yang sebelah kiri nggak bercabang. Berarti ini adalah fungsi. Ya, yang nggak boleh itu kalau yang sebelahnya kiri cabang, misalnya P kedua, P juga ke 1. Nah, itu nggak boleh, itu bukan fungsi ya. Tapi kalau ini P kedua, yang Q ke 1,
yang R ke 1. Jadi pasangannya cuma 1, itu namanya fungsi. Bisa paham? Ibu tanya lagi kalau gitu. Ini fungsi apa bukan jadinya? Fungsi. Fungsi ya. Ini jadi fungsi juga. Tuh ya, sekarang Ibu buat yang bawah nih. Fungsi apa bukan? Fungsi. Fungsi. Fungsi ya, karena yang kiri kan tidak bercabang. Jadi kita sudah buat 3 yang berbeda loh. Lihat nih, 3 ini ada yang sama nggak? Ada yang bentuknya sama nggak? Tidak. Tidak ya, berarti sudah 3 macam ya. Coba kita buat, bisa buat yang lain nggak sih? Coba. Nih lihat, ada yang sama? Nggak ada kan? Dan ini juga fungsi kan? Berarti sudah 4 nih yang bisa kita buat. Bercabang itu gimana tuh, Bu? Bercabang itu kalau ini kan hanya satu bercabang tuh begini, bentar ya. Nah, contoh ya, ini Bu rusakin dulu biar kamu tahu. Nah, bercabang tuh gini, misalnya R ke 1 tapi R juga kedua. Nah, kan cabang nih. Ya, kalau begini ini bukan fungsi karena R-nya bercabang ke 1 dan kedua. Tapi karena ini cuma begini tuh nggak bercabang, berarti ini adalah fungsi. Bagaimana? Bisa paham nggak? Bisa, Bu. Yang barusan tanya bisa paham? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, jadi lihat yang sebelah kiri itu, nah ini Ibu tunjukkan semuanya aja. Ini yang sebelah kiri tidak ada yang bercabang kan, yang sebelah kiri loh, yang diperhatikan yang kiri. Ya. Kalau yang bercabang itu contohnya gini, Ibu kasih lagi. Misalnya di sini deh, di sini 1, selain ke 1 dia kedua juga nih, ya. Ke 1, kedua juga, ini namanya bercabang nih, berarti ini bukan fungsi, makanya harus dihilangkan. Nah, kalau begini, ini termasuk fungsi. Jadi yang sebelah kiri keluarnya hanya 1, tidak bercabang, ya. Bisa mengerti? Nah, ini ulang lagi. Semuanya nih Ibu keluarin aja ya. Lihat, ini ada banyak fungsi yang bisa dibuat. Kalau kalian lihat di sini, nggak ada yang sama. Coba perhatikan, ada yang sama persis nggak toh? Nih, lain semua kan? Dan kalau kalian buat lagi yang berbeda dengan ini nggak ada, sudah semua. Ya, jadi kalau yang sebelah kiri anggotanya P, Q, R, yang sebelah kanan 1 dan 2, maka semua fungsi yang dapat dibuat, semua pemetaan yang dapat dibuat tuh hanya ini. Tidak ada yang lainnya lagi. Sudah semuanya. Jadi ada berapa tuh? Ada berapa jadinya? 8 ya. Jadi di sini banyaknya 8. Jadi kalau anggotanya A ada 3, banyaknya B ada 2, maka semuanya yang bisa kita buat itu ternyata ada 8. Bisa paham? Bisa paham? Berarti yang kita maksud di sini kita mau mencari apa? Cari apa sih? Tadi itu kita ngapain buat kayak gitu? Cari apa? Ya, banyaknya pemetaan yang dapat dibuat kalau himpunan A terdiri dari 3 anggota, himpunan B terdiri dari 2 anggota. Ternyata semuanya ini ada 8. Ya, bisa ketemu rumusnya enggak ya? Oh, kita coba lagi yang ini ya. Nih, yang sini PQ, yang ini 1, 2, 3. Kita buat himpunannya nih. Ya, kita coba semuanya. Lihat nih, P ke 1, Q ke 1. Nggak boleh P ke 2, nggak boleh P ke 3, karena nanti bercabang ya. Terus Q-nya, nah ini juga ke 1. Coba sekarang Ibu, yang nomor 2 nih, Ibu tanya. Ini P ke 1, berikutnya boleh nggak P ke 2? Tidak boleh. Nggak boleh. Kalau P ke 3 boleh nggak? Tidak boleh. Nggak boleh, iya, karena ini fungsi. Kalau fungsi tidak boleh bercabang, berarti berikutnya harus dari Q. Q, ya, harus dari Q. Boleh ke 1, sudah di atas. Berarti yang sekarang
kedua atau ketiga, terserah mau yang mana dulu. Oh, kedua dulu ya. Berarti yang ini kita buat lagi ya, yang ketiga ya. Nah, jadi lain-lain nih ya. Terus yang mana lagi coba? Yang ke satu sudah, sekarang P kedua ya. P kedua, Q ke 1. Pintar. P kedua, Q ke 1. Bisa lagi buat yang lainnya? Ayo, yang lainnya, yang lain ini kemana? P kedua, Q ke 1 sudah. Sekarang P kedua, Q kemana? 3. Ketiga ya, P kedua, Q. Oh, Q kedua juga, nggak apa-apa ya. Oke, P kedua, Q ketiga yang mana ya? Boleh kok. P ketiga, Q kedua. Bisa kasih yang lain? Sudah ada ini, coba. P kedua, Q ketiga belum ya? Belum ya? Oh, belum tuh. Oh, yang ini. P kedua, Q ketiga. P ke satu, Q ketiga. Ada yang satu lagi nih yang belum? Kemana ya? P ketiga, Q ketiga. Oh iya, P ketiga. Pinter siapa Charles ya? Billy. Oh, Billy. Oh, Billy. Pinter ya. P ketiga, Q ketiga. Ini sudah semua nih. Ya, bisa yang lain enggak? Kalau kamu cari-cari, sudah selesai, sudah semua dibuat ya, enggak ada variasi yang lain. Ternyata semuanya ada berapa? 9. 9. Iya, jadi kalau yang A-nya 2 anggota, yang B-nya 3 anggota, ternyata banyaknya pemetaan yang bisa dibuat itu ada 9. Nah, nanti kita temukan rumusnya tuh. Bisa nggak kalian temukan rumusnya? Jadi gimana ya? Ya, kita lihat ya. Waktu banyaknya anggota A2, banyaknya anggota B, ternyata banyaknya pemetaan itu cuma 1. Ya. Kemudian ketika A1, B2, banyaknya pemetaan 2. Terus waktu A-nya 3, B-nya 2, 8. Terus waktu A-nya 2, B-nya 3, yang terakhir kita lihat tadi 9. Bisa nggak lihat rumusnya gimana nih? Kok bisa ya 21 jadi 1? Kalau 12 kok jadi 2? 32 kok jadi 8? Diapain itu? Coba kita temukan rumusnya untuk mendapatkan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Berapa? Apa coba? Pikirkan, diapakan? Dipangkatkan. Pangkat. Apa pangkat apa? A pangkat B atau B pangkat A? A pangkat B. A pangkat B. Nah, ada yang bilang A pangkat B, ada yang bilang B pangkat A. Kita coba ya. Kalau di sini A-nya 2, B-nya 1, A pangkat B berarti 2 pangkat 1. Benar? Hasilnya? 2 pangkat 1 itu berapa sih? 2. Jadi benar nggak kalau A pangkat B? Salah. Tadi ada yang jawabnya B pangkat A ya. Coba. 1 pangkat 2 berapa? 2. 1 pangkat 2? 1. 1 pangkat 2 itu 1 kali 1 ya. 1 pangkat 5 artinya 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. 1 kan? Ya. Coba Ibu tanya 1 pangkat 100 berapa? 1. 1 pangkat 1 juta? 1. 1 ya. Jadi 1 pangkat 2 adalah 1. Betul ya. Sekarang coba yang kedua, benar enggak? A-nya 1, B-nya 2, berarti 2 pangkat 1. Berapa 2 pangkat 1? 2. Cocok ya. Coba yang ketiga, 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 itu ya 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 berarti 8. Cocok. Terus yang ini 3 pangkat 2 9. Cocok nggak? Cocok. Cocok. Jadi rumusnya apa tadi? A pangkat B atau B pangkat A? B pangkat A. Pintar. Jadinya B pangkat A. Kalau gitu bisa dong dijawab yang ini. Hasilnya berapa? 81. Iya, pintar. Dari mana? 3 pangkat 3 pangkat 4.
Ya, berarti di sini 3 pangkat 4, 81. Nah, coba sekarang yang ini. A, P, Q, Kok R. bisa 81? 3 pangkat 4 sayang. 3 pangkat 4 itu kan 81. Bentar ya. Kita coba pakai ini aja. Oh, 3-nya pengen 4, Bu. Iya, sudah ketemu? Iya, Bu, teh. Jadi, lo geser. Jadi misalnya 3 pangkat 4. Nah, artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berapa itu? Ya, 3 kali 3 ini 9. Ya, ini juga hasilnya 9. Nah, 9 kali 9, 81 kan? 81. Nah, gitu ya. Bisa dimengerti? Ya, berarti ini 81. Nah, sekarang yang berikutnya. Jika A, P, Q, R, S, berapa tuh anggotanya? 4. 4. Dipetakan ke himpunan L 1, 2, 3. 3. Berarti banyaknya pemetaan dari A ke B banyaknya berapa? 3 pangkat 4. 3 tambah 4. 3 pangkat 4. Jadinya berapa tuh? 81. 81. Ya, 81 ini sudah dihitung. 81. Tunggu ya. Ibu sekalian deh yang tadi sebentar. Belum tuntas. Nah, pertanyaan berikutnya yang bawah, banyaknya kalau A ke B banyaknya itu 3 pangkat 4, 81. Tapi kalau pemetaan dari B ke A bagaimana? 4 pangkat 3. 4 pangkat 3, pinter ya. Berapa tuh 4 pangkat 3? 64. 64. Bisa mengerti ya? Bisa dipahami? Bisa Ibu lanjut ya. Nah, sekarang ini kesimpulannya. Kesimpulannya ya, ini kesimpulan. Aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke B disebut relasi. Sudah jelas ya waktu pelajaran yang lalu ya. Dinotasikan R.2 A ke B. Kemudian pemetaan atau fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A itu domain dengan tepat pada satu, ya, hanya satu anggota pada himpunan B, atau himpunan B itu kodomain. Terus jika banyaknya anggota himpunan A kita simbolkan NA, dan banyaknya anggota B kita simbolkan NB, maka banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B adalah NB pangkat NA. Sedangkan banyaknya pemetaan dari B ke A, kalau dari B ke A berarti NA pangkat NB. Gitu ya, kesimpulan dari yang sudah kita pelajari barusan. Ya. Nah, sekarang ada lagi tuh, kalau kalian tadi sudah menghitung untuk mencari banyaknya fungsi atau pemetaan. Nah, sekarang ada lagi yang istilahnya korespondensi satu-satu. Ya, Ibu kasih contoh nih, perhatikan ya. Ini banyak relasi, tapi di antara relasi ini ya ada yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Kalian belum dapat teorinya, tapi sudah pernah dengar mungkin dari buku atau dari guru les atau dari Cici, korespondensi satu-satu yang bagaimana? Belum? Yang mana? Coba Ibu tunjuk. Apakah yang ini korespondensi? Apakah ini korespondensi satu-satu? Tidak tahu? Belum pernah dengar? Siapa yang belum pernah dengar korespondensi satu-satu? Oh, sudah dengar semua ya? Siapa yang belum pernah tahu? Oh, sudah tahu semua yang mana korespondensi satu-satu? Yang P ke 1, Q ke 2, R ke 3.
P ke Satu. P ke 1 ya. P ke 1 berarti antara ini banyak yang ke 1 terus. Q ke 2. Q kedua berarti 2 ini ya. Terus R ke 3. oh yang ini. Oke, ini ya. Ada lagi? Ada lagi? Mana lagi? Nggak cuma satu kok. Ada yang lainnya. Yang mana? Yang P kedua, Q ke 1, R ketiga. P kedua, Q1, R ketiga, pinter. Iya, betul. Ini juga termasuk korespondensi satu-satu. Ada lagi nggak ya yang lain? P kedua, Q ke 1. Pintar. P kedua, Q ke 1 ya. Jadi yang korespondensi satu-satu nih yang Ibu lingkari. Sekarang kalian selidiki. Kalau begitu korespondensi satu-satu yang gimana ya? Yang masing-masing memiliki pasangan dan tidak bercabang. Ya, betul. Setiap anggota P memiliki satu pasang di himpunan B dan sebaliknya anggota himpunan B juga mempunyai pasangan hanya satu di A, ya. Jadi yang kiri tidak bercabang, yang kanan juga tidak bercabang. Itu namanya korespondensi satu-satu. Jadi di sini ada 3, ya. Kalau yang ini kenapa tidak? Atau ini kenapa bukan korespondensi satu-satu? Karena Sama ke angka 1. Iya, karena yang satu ini temannya ada 2, yaitu P dan Q. Kalau di sini, kenapa bukan korespondensi satu-satu? ada bercabang. Karena yang mana? Yang 2 ini pasangannya Q dan R, ya. Di sini juga satu pasangannya P dan Q, ya. Di sini, nah ini kenapa ini bukan korespondensi satu-satu? Angka 2 tidak memiliki pasangan. Ya, yang 2 nggak punya pasangan ya. Jadi harusnya yang kiri pasangannya cuma 1 dan semua yang kanan harus punya pasangan juga cuma 1 dan harus semua. Tidak sisa seperti ini, ya. Di sini kenapa bukan korespondensi? Dia tidak memiliki pasangan. Ki tidak memiliki pasangan. Selain itu, P bercabang. B-nya bercabang, malah 3 cabangnya, ya. Terus yang di sini, ini satu pasangannya P dan I, ya. Jelas ya yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu ya. Nah, jelas? Oke, sekarang kita mau lihat berapa banyak korespondensi satu-satu ya. Nah, coba pertama yang gini dulu. Nah, perhatikan ya, Ibu tunjukkan lagi yang tadi. Kalau memang kalian sudah tahu arti korespondensi satu-satu, berarti dua himpunan bisa ditentukan memiliki korespondensi satu-satu atau tidak tergantung dari banyaknya anggota. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau dua himpunan memiliki korespondensi satu-satu, kalau banyaknya anggotanya bagaimana? Banyaknya anggota bisa dibagi 2 atau seimbang. Nah, bagi 2. Oh gitu, bagi 2. Harus sama, ya. Banyaknya anggota harus sama. Jadi gini, di sini 2, di sini 3. Pasti ada yang nggak punya pasangan kan? Ya. Nah, jadi kalau ininya 2, ini 3, nggak mungkin jadi korespondensi, ya. Nah, terus yang ini 3, ini 3. Nah, ini masih bisa dibuat korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu yang 3 ini ya, coba lihat. Yang 3 ini anggota A-nya 3, anggota B-nya juga 3. Yang ini anggota A3, anggota B-nya juga 3. Di sini anggota A-nya 2, di sini anggotanya juga 2. Ya, jadi banyaknya anggota di masing-masing himpunan jumlahnya harus sama banyak, ya. Kalau anggotanya timpang, lebih banyak yang satu, pasti yang satunya ada yang nggak punya pasangan, ya. Atau ada nanti malah yang numpuk jadi satu, ya. Nah, oke. Nah, sekarang nih
NA sama NB harus sama ya kalau mau dijadikan korespondensi. Nah, di sini hanya ada satu, nggak bisa variasi yang lain kan? Berarti kalau A-nya 1, NB-nya 1, maka banyaknya korespondensi cuma 1. Ya, coba yang lain. Nah, ini kalau 2. Kalau 2, lihat ya, banyaknya A 2, banyaknya B juga harus 2. Nggak boleh timpang ya, nggak boleh berat sebelah. Jumlah anggotanya di masing-masing himpunan harus sama banyak ya. Di sini A-nya 2, B-nya 2. Ternyata ada 2. Nggak bisa yang lain ya. Mau digimanain lagi coba? Lurus, terus nyilang. Nggak bisa bentuk lain kan? Ya. Nah, coba sekarang kalau 3. Kalau 3 ternyata ada 6. Kalian lihat. Lurus, yang atas menyilang, yang bawah lurus. Ya. Terus ini yang atas paling bawah, ini ke 1, C kedua. Ya. Kemudian ini 1, yang bawahnya menyilang. Terus ini ada yang C ke atas, yang A kedua, B ketiga. Terus ada yang A ketiga, C ke 1, B kedua. Jadi ada 6 kalau anggotanya 3 dan 3. Sudah bisa ketemu rumusnya belum ya? Rumusnya apa tuh? Oh, nanti dulu ya. Ada berapa? Bisa temukan rumusnya enggak? Nah, Ibu buat dulu aja ya, dicoret-coretan aja ya. Nanti kita ambil kesimpulannya. Coba ya. Kalian pikirkan ya. Kalau anggota A-nya, ini anggota A ya, anggota A, ini, anggota A sama B sama banyak ya, mesti sama banyak ya. Mesti sama banyak anggotanya. Kalau 1, hasilnya 1. Kalau 2, hasilnya 2. Kalau 3, tadi berapa ya? 6 ya. Iya, Bu. Nah, kalau 4, ternyata berapa? 8. 8. Bukan. 16. Bukan. 24, iya juga 4. Nah, terus kalau 5, berapa tuh? 30. Kalau 6, ternyata Kok bisa 700, Bu? Ayo pikirkan diapain tuh? Ternyata rumusnya seperti ini. Di atas kali A bawah. Iya. Atas kali bawah ya. Jadi kalau 10 kali berapa? 11. Oh, 10 enggak. Nggak tahu. Nah, coba lihat ya. Ternyata begini. Kalau 1, banyaknya 1, berarti 1 kali 1. Kalau 2, ini sebenarnya didapat dari 2 kali 1. Kan 2 ya. Kalau 3, sebenarnya didapat dari 6 itu didapat 2 kali dari 3. 3 kali 2 kali 1. Terus kalau 4 berarti 4 kali 3 kali 1. Pintar, 4 kali. Ibu kasih kalinya pakai titik aja ya, biar kali, boleh ya? Kali Ya, Bu. 2 kali 1. Terus kalau 5 berarti 5 kali 4 kali 1. pintar. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali ya gitu. Nah, itu namanya apa ya kalau dalam matematika? Dan seterusnya ya, udah tahu ya artinya ya.
Nah, dalam matematika ini disebut faktorial. Berarti satu faktorial itu tanda seru. Coba yang punya kalkulator cek, 2 faktorial keluarnya berapa? 3 faktorial keluarnya berapa? 4 faktorial mesti keluarnya 24. Kamu ketik, tekan tombol 5. Kemudian tekan tombol tanda seru. Tanda seru itu namanya faktorial dalam matematika. Nanti kan keluarnya ini 120. 6 faktorial kamu tekan, pasti keluarnya 720. Ini didapat dari 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu ya. Jadi hari ini kalian menambah satu pengetahuan, istilah atau simbol dari faktorial. Tandanya itu tanda seru. Kalau dalam matematika ini dibaca faktorial. Faktor real. Ya. Nah, ini faktorial. Tuh, ya. Oke ya, bisa paham ya? Sabu. Ya. Nah, ternyata banyaknya korespondensi itu kalau anggotanya 3, berarti banyaknya ada 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Ya, 3 kali 2, 6 kali 1, 6. Banyaknya 6. Begitu ya. Nah, sekarang Ibu tunjukkan di sini, coba. Kalau tadi kan pakai diagram panah tuh, yang sebelah kiri nggak boleh cabang, yang sebelah kanan juga nggak boleh cabang kan? Nah, sekarang kalau begini bagaimana? Mana yang merupakan korespondensi satu-satu? Lihatnya dari mana? B, yang B. Pintar, betul. Kenapa? Kok bisa yang B? Karena enggak Karena bercabang. punya pasangan masing-masing. Oke ya, lihat yang kiri 1, 2, 3, 4 beda semua. Terus yang kanan A, B, C, D beda semua. Nah, berarti ini korespondensi satu-satu. Kalau yang ini bukan korespondensi karena di sini dua lagi, ya kan? Berarti 2 ke B, 2 ke C. Berarti di sini bercabang nih. 2-nya bercabang ke B sama ke C. Berarti ini bukan korespondensi dan juga bukan fungsi, ya. Kalau fungsi kan kirinya harus beda. Ini ada yang sama, ya. Kemudian yang C bagaimana? Bercabang. Yang mana? Ada 2B. Iya, 2 ke B, 3 juga ke B. Berarti B punya 2 pasang nih. B itu punya pasangan 2, juga punya pasangan 3. Ya, ini berarti bukan korespondensi satu-satu. Tapi termasuk fungsi enggak? Tidak. Dan termasuk fungsi yang Iya. Termasuk fungsi apa bukan? Kalau yang korespondensi satu-satu yang B. Hah? Yang ini korespondensi satu-satu betul. Yang ini bukan fungsi, dan bukan korespondensi satu-satu. Nah, kalau yang ini memang bukan korespondensi satu-satu, tapi termasuk fungsi apa enggak? Termasuk. Termasuk. Kenapa Fungsi. termasuk? bercabang. Karena yang bagian 1, 2, 3, 4 itu memiliki pasangan Iya. sendiri. Dan yang Iya, kalau fungsi yang sebelah kiri ini tidak bercabang, kan? 1, 2, 3, 4, lain semua, ya. Kalau fungsi yang sebelah kiri beda semua. Kalau korespondensi satu-satu, yang kiri beda, tapi yang kanan harus beda. Di sini ada sama, jadi bukan korespondensi. Ini fungsi tapi bukan korespondensi satu-satu. Kalau ini termasuk fungsi dan termasuk korespondensi satu-satu. Karena yang sebelah kiri domainnya beda semua, kodomainnya juga beda semua. Nah, ini berarti korespondensi satu-satu. Ibu tanya, kalau begitu apakah semua korespondensi satu-satu pasti sebuah fungsi? Yuk. Kan fungsi itu yang sebelah kiri harus beda. Pokoknya kiri beda, yang kanan mau beda terserah.
mau sama terserah, pokoknya yang kiri beda. Sekarang Ibu tanya, kalau begitu kalau korespondensi satu-satu pasti sebuah fungsi apa bukan? Pasti, kan korespondensi satu-satu kan syaratnya yang kiri harus beda. Berarti semua korespondensi satu-satu pasti termasuk fungsi, ya. Tapi tidak semua fungsi merupakan korespondensi. Kenapa? Kenapa tidak semua fungsi merupakan korespondensi? Karena sisi kanannya bisa bercabang. Betul ya, karena kan kalau fungsi kanannya boleh bercabang, boleh enggak. Kalau yang bercabang berarti bukan korespondensi, tapi kalau yang tidak bercabang berarti ini fungsi ini termasuk korespondensi satu-satu. Bisa paham? Bisa pahamkah? Diem. Diemnya tuh paham apa enggak ya? Bisa ya? Paham. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang kalau di sini bagaimana? Yang korespondensi satu-satu yang gimana? Masih ingat nggak yang fungsi kemarin gimana ya cara mengeceknya? Lupa, Bu. Lupa. Kalau fungsi itu kalau ditarik ya, ditarik lurus tidak boleh kena 2 kali. Nah, ini di atas kena, di bawah kena, cuma harus lurus ya. Ibu nggak bisa buat lurus nih. Tangannya gemeteran nih. Kok nggak bisa lurus, Dar ya? Sudah Ibu usahakan supaya lurus, tapi kok nggak bisa ya? Ya, harus lurus. Jadi lurus, benar-benar lurus, ditarik lurus. Cek. Nah, ini kalau kena 2 kali, ini berarti bukan fungsi. Kalau bukan fungsi, pasti bukan korespondensi satu-satu, ya. Coba mana lagi? Yang fungsi dulu deh, yang fungsi. Ini pasti bukan fungsi. Fungsi yang lain mana? Ini masuk fungsi nggak? Pilihan fungsi 3. nggak? Oh, pilihan 3. Pilihan 3 kenapa? Fungsi apa korespondensi maksudnya? Sebelum kita jawab korespondensi, Ibu pengen mengingatkan lagi kalau fungsi yang bagaimana, coba ini masuk fungsi apa bukan? Tarik garis lurus, kena 2 kali apa 1 kali? Coba, ada nggak yang kena 2 kali? Ada yang nggak 1 kena kali. 2 kali? 1 kali semua ya, berarti ini fungsi nggak? Fungsi. Fungsi, ini termasuk fungsi. Kalau yang ini, fungsi nggak? Kita tarik Fungsi. fungsi. Kalau yang ini? Fungsi. Aduh, miring. Iya, fungsi juga ya. Bentar. Nah, Ibu miring, harus lurus ya. Nah, ini fungsi juga nggak? Fungsi nggak? Termasuk fungsi nggak nih? Fungsi. Nah, berarti ada 3 yang fungsi. Nah, di antara 3 ini ada yang korespondensi satu-satu. Ngeceknya gimana lagi nih? Setelah ngecek fungsi dulu, sekarang kita cek korespondensi satu-satu. Gimana caranya? Kan tadi X-nya tidak boleh bercabang. Kalau korespondensi itu, selain X-nya tidak boleh bercabang, Y-nya kan juga nggak boleh bercabang. Nah, ngecek Y-nya bagaimana? Diapain? Ini kita baru cek X-nya nih, lurus, tidak bercabang. Nah, sekarang kalau cari ngecek Y-nya bagaimana? Diapakan? Ke samping, iya kan? Ini kan X. Nah, X-nya kita tarik lurus. Berarti kalau mau tarik Y ya harusnya mendatar. Ya. Berarti sekarang yang mendatar, kita cek yang mendatar nih. Kena 2 kali apa cuma 1 kali? Yuk, kena berapa kali? 2 kali. 2 kali. Nih, sini, sama sini. Berarti termasuk korespondensi apa bukan? Bukan. Bukan. Ini fungsi tapi bukan korespondensi. Coba sekarang berarti yang mana yang korespondensi? Antara 1 dan 2? 1. 1. Ya, kenapa? Kalau kita tarik, nih cuma kena 1 kali di sini. Kita tarik, kena 1 kali. Tapi sungguh Y-nya nggak termasuk ya, hanya grafiknya ya.
ini cuma 1 ya. Kalau yang ini, nah kena 2 tuh di sini sama di sini. Berarti bukan korespondensi ya, yang lainnya. Nih sama sini berarti bukan korespondensi. Berarti korespondensinya yang mana? Yang nomor 1 ya. Bisa paham sekarang ya? Jadi kalau fungsi kita tarik lurus, kalau korespondensi setelah kita tarik lurus harus kita tarik mendatar juga. Ya, nggak boleh kena 2 kali. Ini adalah korespondensi 1-1. Ya. Oke. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi korespondensi 1-1 adalah fungsi yang memetakan setiap anggota A tepat 1 pada anggota B ya, dan sebaliknya. Korespondensi 1-1 dari A ke B harus memenuhi syarat banyaknya anggota himpunan A harus sama dengan banyaknya anggota himpunan B ya. Dan banyaknya korespondensi 1-1 dari A ke B atau sebaliknya itu NA faktorial. Nih, A faktorial dibaca A faktorial ya. A kali berkurang 1 dan seterusnya. Jadi kalau 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1, jadi 24. Kalau 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Ya, ini kesimpulannya. Kemudian sekarang, nah coba lihat ya, pasangan berurutan, kemarin sudah kita pelajari ya. Misalkan suatu fungsi memetakan himpunan A-nya itu di sini, ya, coba ya. Ini A anggotanya adalah R, E, L, A, S, I. Ke himpunan B 1, 5, 9, 12, 18, 19. Dengan relasinya ini adalah huruf dengan urutan ke. Maka bentuk pasangan berurutan adalah, paham nggak ya maksudnya ini? Huruf dengan urutan ke. Tahu nggak maksudnya? Relasinya, nama relasinya ini adalah huruf dengan urutan ke. Berarti R ini huruf ke berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. 18 ya, berarti R 18. Kalau E, A, B, C, D, E, 5, berarti E ke 5. L, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 12. Begitu. Tahu maksudnya? Hai. Tahu ya? Ya, ini huruf dengan urutan ke. Nah, ini pasangannya nih, pasangan berurutan. Dengan kata lain, pasangan terurut berbentuk XY, di mana X-nya anggota A, Y-nya anggota B. Ya, jadi kalau XY, ada pasangan XY begini, berarti X-nya itu anggota himpunan yang pertama, ini contohnya A, dan Y ini anggota himpunan yang kedua, di contoh ini adalah B. Ya. Nah, sekarang diagram panah. Ibu mengulang yang kemarin nih ya. Misalkan suatu fungsi memetakan A, R, E, L, A, S, I. Nih ya. R, E, L, A, S, I. Himpunan B-nya 1, 5, 9. Ya ini ya, himpunan B-nya ini. Nah, adalah huruf dengan urutan ke, maka diagram panahnya sesuai dengan yang tadi ya. Ini R ke-18, E ke-5, tinggal dikasih panah saja. R ke-18, E ke-5, I ke-12. Ya, bisa mengubah dari pasangan berurutan ke diagram panah? Bisakah? Gampang ya, tinggal pasangannya dihubungkan saja ke anggota himpunan B. Ya. Nah, sekarang rumus fungsi, perhatikan ya. Jika ada fungsi F, ini nggak selalu pakai huruf F ya. Kadang-kadang bisa pakai G, kadang-kadang bisa pakai H, bisa pakai I, tapi selalu huruf kecil ya dan huruf Latin ya. F, G, H ya. Ini fungsi F. Nih, fungsi F memetakan S ke Y. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, kalian bacanya begini ya. Fungsi F memetakan X ke Y.
ditulis Y sama dengan Fx, ya. Berarti Y-nya ini adalah fungsi dari S. Ini contoh nih, misalnya ada seperti ini. Fungsi F memetakan S ke 2S min 1. Artinya Fx-nya sama dengan 2S min 1. Coba yang dari sini paham nggak? F memetakan S ke 2S min 1, berarti Fx sama dengan 2S min 1. Perhatikan ya, Fs ini bukan artinya F kali S loh. Fs ini adalah satu kesatuan, dianggap satu huruf ya, dianggap suatu nilai. Jadi bukan F kali S, tapi memang menulisnya Fx. Ya, fungsi dalam X. Berarti fungsinya ini ada X-nya di sini ya. Fx sama dengan 2X min 1. Nah, bentuk Fx sama dengan 2X min 1 ini secara umum boleh ditulis Y sama dengan Fx sama dengan 2X min 1. Nah, 2X min 1 ini adalah rumus suatu fungsi. Jadi kalau diminta rumusnya, berarti ini rumusnya. Perhatikan ya, rumus ini setiap soal berbeda loh. Yang sama itu yang bagian sininya. F memetakan S ke, dan F-nya ini juga nggak mesti F, bisa fungsi G, bisa fungsi H, bisa fungsi I, ya. Di soal yang Ibu buat di sini, rumus fungsinya adalah 2S min 1. Mungkin soal yang lain bisa ganti, bisa aja 5S pangkat 2, bisa saja 6S tambah 3. Jadi yang ini bisa bermacam-macam fungsi. Bisa paham? Bisa pahamkah itu? Coba ya, Ibu coba deh. Sekarang gini. Supaya Ibu tahu kalian ngerti nggak? Coba. Kalau fungsinya begini. G memetakan X ke berapa ya? X kuadrat min 2. Yuk, rumus fungsinya jadi apa? Rumusnya jadi apa di sini? Ibu panggil deh di sini ya, kelas 8. Yuk, apa coba? Jadi Billy. X sama dengan X pangkat 2 min 2. Iya, Ibu senang lah kalau anak-anak yang langsung cepet begitu. Berarti G X sama dengan S kuadrat. S pangkat 2 min 2. Udah tinggal gitu, gampang kan? Ya. Sudah paham ini ya? Satu kali lagi deh, satu kali lagi. Kalau Ibu ganti yang ini, Ibu ganti dulu. Ya, ini misalnya Ibu ganti dengan H, ya. Ganti dengan H. Masih hitam aja. H. Terus yang ini Ibu ganti dengan ini ganti dengan (4S) tambah 2. Ya, coba siapa yang mau jawab nih? Ibu. Oh, Matthew mau jawab. Oke deh, Matthew boleh. Oke, Matthew, berapa Matthew? HX sama dengan 4X plus 2. Pintar ya. HS sama dengan 4S plus 2. Gampang kan? Nah, itu ya, Matthew ya. Masih satu lagi, Matthew. Matthew absen berapa ya? 12, Bu. Ini ya. Ini ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Kalau misalnya nih, suatu nilai fungsi, Ibu bilang misalnya tentukan nilai fungsi
kalau X-nya 3. Nah, tentukan nilai fungsi jika X-nya 3 gimana? Jika X sama dengan 3. Nah, berarti nilai fungsinya bagaimana? H berapa? H3. Sama dengan Dengan 4 kali 3 tambah 2. pintar. 4 kali 3 tambah, aduh, nggak apa-apa ya, tambah 2. Berarti berapa tuh? 14. Iya, 12 tambah 2, 14. Bisa paham ya nih ya? Oke. Sekarang kalau begini nih, jika ini Bu hapus aja. Jika di sini pakainya HA sama dengan 22. Pertanyaannya berarti A-nya berapa? Ya. Ini HA. 4? 11 kan 22 ini 22. HA sama dengan 22, berarti A-nya berapa? 5. Pintar, gimana caranya? Ya, HA-nya ini 22. Nah, kalau HA 22, kalau X-nya jadi A, berarti X di sini juga jadi A, berarti 4A tambah 2. Nah, gini ya. Nih, kalau HS 4X tambah 2, berarti kalau HA 4A tambah 2. Nah, HA-nya ini katanya 22. Jadi 22 sama dengan 4A tambah 2. Kita mau cari A, berarti 2-nya kan ke sini ya. Masing-masing ruas dikurangi 2, berarti 22 kurang 2 sama dengan 4A. oh jadinya 16. Enggak, belum. 22 kurang 2 berapa? 20 kan? 20 sama dengan 4A. Berarti A-nya diapain coba? 4A loh. Bagi. Iya, bukan kurang. Karena ini kan bukan 4 tambah A, tapi 4 kali A. 4A itu 4 kali A. Berarti A-nya 20 bagi 4 sama dengan 5. 5. Ya. Jadi coba aja 4 kali 5 20 tambah 2 22, cocok tuh 22. Gitu ya. Oke, Ibu lanjut ya. Ya, sudah paham sampai sini rumus fungsi ya. Ya. Nah, misalnya ada lagi nih. Misalkan suatu fungsi dinyatakan dalam bentuk 2 ke 4, 4 ke 5, 6 ke 6, 8 ke 7. Nyatakanlah fungsi tersebut. Ayo buat rumusnya. Dapatkah fungsi tersebut dinyatakan dalam bentuk rumus? Kalian harus mikir, 2 itu diapakan ya sampai menjadi 4, 4 diapakan ya supaya jadi 5 gitu. Ya. Setelah kita coba, ternyata 4 ini didapat dari setengah kali 2 tambah 3 ya. Setengah kali 2 tambah 3 kan ini 1 ya. Di sini. Ini coret sama S ini jadi 1 tambah 3 4. Terus setengah kali 4 ini jadi 2 tambah 3 5. Setengah kali 6 jadi 3 tambah 3 6. Setengah kali 8 4 tambah 3 7. Oh, berarti yang belakang ini selalu didapat dari setengahnya yang depan ya. Habis itu tambah 3. Berarti rumusnya setengah yang depan itu X-nya, berarti setengah X tambah 3. Jadi rumusnya adalah Fx-nya adalah setengah X tambah 3. Itu ya, jadi kalian harus berpikir dapatnya dari mana ya? 2 diapakan ya, tambah apa dikali gitu ya. Jadi harus dipikir rumusnya ini, bagaimana mendapatkan rumus, kalian pikir ini depannya diapakan supaya menjadi Y-nya.
Ternyata di soal ini didapat dari setengah kali yang depan, kalau sudah ditambah 3. Makanya rumusnya menjadi setengah X tambah 3. Ada yang masih kurang jelas? Ya, kalau gitu Ibu buat coba ya, ada soal enggak ya? Poinnya 2 ya, poinnya 2. Ayo, bisa 1 jadi 4, 2 jadi 7, diapakan ya? Satunya diapakan bisa jadi 4. Terus Ditambah. diapain? Ditambah bilangan prima, Bu. Tambah bilangan prima. 1. Nanti kalau buat fungsi kan, tapi harus harus bisa menjadi fungsi. Fs-nya apa? Ya, 1 ditambah berapa gitu. Kalau ditambah prima kan nggak jelas. Ayo Bu, Ya, bagaimana? 1 pangkat 1 tambah 3. 1 pangkat 1 tambah 3. Kalau ini 2 pangkat 1 tambah 3 juga. 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 tambah 3. 3. 2 pangkat 2 4 tambah 3. 3 pangkat 2 9 tambah 3 nggak sama. Yuk. Bagaimana? Hampir betul sih tadi yang pertama sama yang kedua betul ya. Tapi yang yang ketiga kayaknya nggak benar. Ayo, yang bisa pikirkan? Ayo. 1 kok bisa jadi 4, 2 kok bisa jadi 7, diapain ya? Gak harus pangkat, boleh dikali, boleh ditambah, boleh dikurang, kali dulu terus ditambah, kali dulu terus dikurang, atau dibagi dulu terus ditambah, boleh macam-macam. Apa ini? 1 dikali berapa jadi 4? 1 kali berapa? Wah, kali berapa tambah berapa? Yuk. 2 kali berapa tambah berapa nih? Yuk. Saya mau coba Bu. Ya, siapa nih? Ini kakak. 1 kali? 1 kali? 1 dikali 3 tambah 1. Nah, 1 kali 3. Siapa yang jawab ya? 1 kali 3 tambah 1. Oke. 2 kali 2. Terus Bu yang jawab Bu. 2 kali tambah 1. 2 kali 1. Terus? 3 kali 3 tambah 1. Pintar. Terus? 4 kali 3 tambah 1. 4 kali 3 tambah 2. 4 kali 3 tambah 1. Berarti rumusnya jadinya apa tuh? Ini Pak Ibu pakai 3. Nah, ya. Nah. Jadi bisa ketemu rumusnya apa kalau gitu? Rumusnya jadinya apa? Yang berubah 1, 2, 3, 4 itu yang menjadi X-nya ya. Yang tetap. Jadinya apa? 3X tambah 1. Pintar ya. Yang sama itu ini. Ini kan sama semua nih, kali 3, kali 3. Ini 3 ya tadi ya, kali 3. Terus ini juga sama kan? Nah, ini sama. Nah, yang berbeda 1, 2, 3, 4 itu yang menjadi X. Berarti rumusnya adalah, jadi rumusnya di sini 3X plus 1. Nah, ini rumus Fx-nya. Bisa paham? Jadi memang harus kalian pikirkan dulu ya, harus dipikirkan diapakan gitu. Ini Fx-nya. Kalau sudah ketemu Fx-nya, coba berapakah nilai F7? Nah, jadi sebelum kalian menjawab ini, kalian harus tahu Fx-nya dulu. Nah, kalau sudah ketemu, baru bisa kita cari F7-nya. Berapa berarti F7? 22, pintar ya. 3 kali 7 itu 21 ditambah 1 jadi 22. Nah, sekarang kalau yang ini, berapakah nilai A jika FA-nya 31? Nah, ini Ibu kasih poin nih, siapa yang menjawab ya? Ayo.
Ya, siapa? Siapa namanya? Jason. Oke, Jason bagaimana? Coba. Berarti FA 31 karena fx-nya 3x plus 1 berarti di sini apa? 3x plus 1. Jadi 31 sama dengan apa? 31 sama dengan 3x plus 1. Ya, 3 pakai A ya. Kan di sini A. Oh, iya. 3A 3A plus 1. Terus 31 dikurang 1 sama dengan pintar. 3A. Ya, berarti 30 dibagi ya 30 3 sama dengan A. Ya, jadi A-nya adalah 10. oke, A-nya 10. Ya, pintar. Siapa ya? Jason ya? Iya. Jason. Pintar ya. Jason nomor berapa tuh ini? Jason 2. Tadi siapa yang menjawab fungsinya tadi? Kinka ya? Ada 2 orang ya? Juga, Bu. Ada 2 orang ya? Siapa? Kinka. Oh, Dev sama Kinka. Oke, satu-satu ya. Kinka. Kinka 1. Dev 1. Oke. Kumpulin ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tadi sudah sampai sini. Oke, sekarang tabel ya. Nah, coba menurut data kelas 8A, Ali memiliki 5 hewan piaraan, Budi memiliki 4 hewan piaraan, Cahya memiliki 6 hewan piaraan, Darto tidak memiliki hewan piaraan, berarti 0. Dan Eko memiliki 2 hewan piaraan. Hubungan antara nama siswa dan banyaknya hewan piaraan tersebut dinyatakan dalam bentuk tabel seperti ini. Bisa ya, bisa dibaca ya. Nah, terus misalnya kalau dalam fungsi seperti ini sama ya. Misalnya fungsi F memetakan setiap X anggota. Maka himpunan A min 1023 ke himpunan B bilangan real dengan rumus fungsi Fx sama dengan 3S min 2. Maka hubungan antara F dan Fx dapat dinyatakan dalam tabel berikut. Jadi begini ya. Kalau fungsi ini kita buat tabelnya, buatnya seperti ini. Ini X, ini Fx sama dengan 3X min 2. X-nya itu sesuai dengan ini. Yang dari A min 1, 0, 1, 2, 3. Berarti di sini min 1, 0, 1, 2, 3. Ya. Karena Fx-nya 3X min 2, berarti kita mengisi ininya begini. 3, karena X-nya min 1, berarti X ini tinggal ganti min 1. 3 kali min 1 kan min 3 ya. Min 3 kurang 2, jadi min 5. Diisi min 5. Tuh, ya. Kemudian kalau 0, berarti X ini kita ganti dengan 0. 3 kali 0 itu 0, dikurang 2, jadi min 2. Ya, kalau X-nya 1, berarti X-nya ini ganti 1. 3 kali 1 kurang 2. Jadi 3 kurang 2, 1. Bisa mengisi ininya? Dan seterusnya ya. Jadi kalau di sini 2, berarti 3 kali 2, 6. Kurang 2, 4. 3, X min 2. Kalau X-nya 3, berarti 3 kali 3, 9 kurang 2, 7. Bisa paham ini? Bisa? Ada pertanyaan enggak? Misalnya ya, ini nggak harus mendatar begitu. Kalau kamu buat memanjang gini juga nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, boleh begini. Nah, ini X-nya, ini Fx-nya. Ya. Terus X-nya berapa aja tuh? Min 1, 0, 1, 2, 3. Berarti min 1, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah terus kalau 3X min 2 berarti 3 kali min 1 min 3 min 2 berarti min 5 ya.
3x min 2, berarti kalau ininya 0, 3 kali 0 kurang 2 min 2. Terus di sini 3 kali 1, 3 kurang 2, 1. 3 kali 2, 6, kurang 2, 4. Ini 7. Jadi boleh gini ya. Jadi nggak harus mendatar, boleh vertikal begini. Bisa paham ya? Nah, kalau seperti ini malah lebih mudah karena nanti kita tinggal menulis di sini. Nah, jadi X, Y. Nah, X, Y-nya berarti berapa coba? X-nya min 1, Y-nya min 5. Nih pasangannya. Kalau 0 min 2 berarti 0 min 2. Ya. Terus ini berarti 1,1. Coba lanjutkan. Bawahnya berarti berapa? Ayo lanjutkan, jadinya berapa nih? 2,4. Iya, 2,4. Terus bawahnya? Ayo bawahnya? 2,7. Iya, gitu ya. Nah, ini kalau dalam bentuk tabel. Kalau sudah jadi seperti ini, kita pindahkan ke bentuk grafik lebih mudah ya. Nih, misalnya nih dinyatakan dengan grafik Kartesius. Misalkan suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B dengan rumus 4x tambah 2. Suruh gambar, coba grafiknya kayak apa. Nah, di sini kita cari dulu. Kalau x-nya 0, terus kita masukkan ke sini 4 kali 0 tambah 2, berarti 2. Ya, jadi x-nya 0, y-nya 2. Terus kita coba x-nya 1, berarti 4 kali 1 tambah 2, berarti 6. Berarti titik 0,6. Nah, dengan menghubungkan kedua titik di atas, diperoleh grafik fx sama dengan 4x tambah 2. Jadi gini ya, kalau ada suatu fungsi, kita mau gambar grafiknya, kita ambil titik sembarang. Ya, di sini Ibu ambilnya 0,2, berarti titik ini. Ya, jadi misalnya kita mau menggambar grafik dari fungsi 4x tambah 2. Berarti kamu cari dua titik, titiknya sembarang. Di sini Ibu ketemunya 0,2 dan 1,6. 0,2 didapat dari mana? Kita masukkan X0 ke sini, didapat nilainya 2. Berarti X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian kita ambil lagi titik X sama dengan 1, masukkan ke sini, dapatnya 6, berarti 1,6. Nah, berarti grafik yang didapat ini 0,2 dan 1,6, dua titik ini langsung kita tarik garis lurus. Ya, ini adalah grafik dari fungsi 4x tambah 2. Dengan catatan, perhatikan, ini hanya berlaku kalau fungsinya itu adalah fungsi linier. Fungsi linier itu adalah x pangkat 1. Nah, sekarang Ibu beritahu dulu, untuk titik ini tidak harus X-nya 0 dan 1, kan Ibu ambilnya 0 sama 1. Kalian pakai titik yang lain juga boleh, misalnya kalian pakai titik yang 2, nanti kan ketemunya di atas sini. Ya, titik 2 sama titik pin ini, sebelah sini boleh, tinggal tarik garis, dapatnya juga garis ini. Mungkin temanmu yang lain dapatnya yang titik sebelah sini sama sini. Nanti temanmu yang lain mungkin dapatnya yang sini sama sini, boleh saja. Pokoknya carilah dua titik sembarang, tapi harus sesuai rumus ini. Kemudian tarik garis lurus. Ini adalah grafik untuk fungsi linier. Ya, Ibu tunjukkan ya bahwa semua fungsi linier mesti jadinya garis lurus. Nah, semoga internetnya lancar ya. Coba pakai Desmos. Ya, ini ya. Ini adalah grafik ini adalah diagram Kartesius. Ibu mau gambar grafik di sini yang grafiknya itu fungsi linier. Fungsi linier itu yang X-nya pasti pangkat 1. Jadi bukan X pangkat 2, bukan X pangkat 3. Contoh 3X. Kalian lihat jadinya garis lurus ya.
tambah 4 lurus. Ibu buat yang lain ya, yang lain deh. Tadi F, sekarang GX. Misalnya GF sama dengan, terserah deh berapa, min 6X tambah 7. Nah, lihat masih garis lurus ya. Atau gambar grafik yang lain, HX sama dengan berapa ya? Berapa, kalian mau berapa? Terserah. 7X plus 6 misal. Nah, kalian lihat, semua grafik dari fungsi linier yang X-nya pangkat 1 mesti jadinya garis lurus. Maka kalau kita mau menggambar grafik linier, cukup cari 2 titik, titiknya itu terserah. Contoh ya, yang merah misalnya, yang merah dulu, yang lain Ibu tutup dulu ya. Jadi untuk menggambar grafik ini, kamu cukup cari 2 titik. Boleh yang di sini, X-nya 0 berarti ya, X-nya 0, Y-nya 4. Terus cari titik di sini, boleh. Atau kamu cari titik yang sebelah manapun deh, terserah. Apa yang sebelah sini ya. Sembarang titik cari, terus tinggal dihubungkan. Kalau kamu mau gambar garis yang GX ini, ya kamu cari titik sembarang juga. Misalnya titik yang di sebelah sini sama titik di sini, terus tinggal dihubungkan ya. Atau titik di sini. Nah, di sini sama di mana, tinggal dihubungkan. Jelas itu untuk menggambar grafik dari fungsi linier? Bisa ya? Nah, coba kalau kayak gini, coba perhatikan. Diberikan sebuah fungsi GX sama dengan setengah X min 1. Dengan cepat coba bisa cari nggak berapa G0? Ayo, berapa G0? Berarti X-nya diganti apa? Kalau GX sama dengan setengah X min 1, berarti kalau G0, X-nya ganti dengan 0. 0. Setengah kali 0 berapa sih? 0. 0. 0 dikurangi 1? Berapa? 0 kurangi 1. Min 1. Ya, berarti nilainya ini adalah min 1. Ya, coba kalau yang G min 2 berapa? G min 2, berarti S-nya tinggal ganti min 2. Berarti, yuk, G0 ya. G0 di sini setengah kali 0. Setengah kali 0 dikurangi 1. Nah, jadinya min 1. Kalau G min 2, G min 2 berarti setengah kali min 2, hasilnya terus nih kurang 1. Nah, terus setengah kali min 2 itu coret ya, jadinya karena ini min, berarti min 1. Min 1 tuh yang ini. Terus masih dikurangi 1. Nah, jadi hasilnya Min 2. pintar, min 2. Nah, sekarang kalau ditanya berapakah G0 ditambah 3 G min 2? G0 kali ditambah 3 G min 2. Kita sudah ketemu G0-nya belum sih? Mana coba? Sudah lihat G0-nya belum di sini di atas? G0 ini berarti min 1. Min 1 ditambah 3 kali G min 2-nya sudah ketemu belum? G min 2 min 2 ya. 3 kali min 2. Tuh, berarti berapa ya? Min 1. 3 kali min 2 berapa sih? 3 kali min 2. Plus apa min? 6. Min 6. Jadi hasilnya? Min 7. Min 7. Siapa nih yang terakhir mengomentari? Jason. Jason lagi ya? Jason lagi dapat poin lagi. Oke, sebentar ya. Jason baru dapat ini ya. Oh, tadi sudah poin lagi ya? Nggak apa-apa. Habis 2 berarti 3 ya. Dapat poin 1 lagi. Oke.
Coba perhatikan grafik berikut, kemudian tentukan nilai F0. Coba, tahu nggak maksudnya? F0 itu berarti nilai saat X-nya 0. Lihat ya, ini X-nya kan 0 di sini nih. Berarti nilai Y-nya, F0-nya berapa jadinya? Berapa ini? F0. Berarti nilai Y pada saat X-nya 0. X-nya 0, nilai Y-nya berapa? 3. 3. Ya, berarti jawabannya di sini adalah 3. Nah, coba kalau F-2, F-2, nih F-2 berarti X-nya -2, berarti nilai Y-nya berapa? Pas di grafik ya, lihatnya ya. Berarti berapa di sini? 1. 1, pintar. 1. Nah, sekarang pertanyaan berikut. Berapakah X jika nilai Fx-nya? Berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, ini Y-nya 1, ini Y-nya 0, ini Y-nya -1 ya. Berarti di sini. Nah, X-nya berapa? Min 4. Ada yang -4, ada 2 tuh. Ada juga Yang min, 3. ya, -4 dan ada 2 ya. Dan 3 ya. Ada -4, ada 3. Terus kalau berapakah nilai X jika Y-nya -4? Ya, Ibu nggak usah tunjuk, coba bisa nggak? Fx itu Y-nya -4, berarti X-nya berapa? Min 5. Pintar, ini Y -4, X-nya -5. Itu ya, bisa ya? Oke anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Apakah ada tugas? Tugasnya dari mana? Oh ya, benar. Tugasnya ada di Kuiper. Ya, Oke, Bu. tugasnya di Kuiper cuma 10 soal. Ya, Oke, Bu. ya cuma 10 soal. Kamu bisa kerjakan hari ini atau besok juga nggak apa-apa. Deadline jam berapa? Kapan? Terakhir besok. Terakhir besok. Kalian istirahat dulu. Selamat siang semuanya. Ya, ya.